Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Mau gak sih keluar dari majelis kita pagi ini Allah tambahkan 100.000 kebaikan tambahan, bukan hanya buat kita, tapi untuk negeri kita, kampung kita, kota kita. 100.000 kebaikan tambahan. Mau? Mau. 15 orang. Jawablah. Kita tes yang kedua. Mohon maaf, saya nampak ibu-ibunya agak susah. Boleh nggak biar lebih hidup suasananya? Kita bagi dua, biar mereka sebelah sini, kita lagi-lagi sini. Ibu-ibu boleh sebelah sini. Kita mengambil. Dapat kenal sini, Pak. Di batas sini. Karena dalam urusan ilmu haknya sama. Beda dengan urusan sholat. Kalau sholat sebaik-baik sok perempuan di belakang, sejelek-jelek sok perempuan di depan. Kalau laki-laki sebaik-baik soknya di depan, sejelek-jelek di belakang. Tapi bicara menuntut ilmu hak mereka sama di hadapan Allah dan kita. Justru terkadang mereka lebih cepat disentuh hati ketimbang kita. Betul? Tidak mengurangi rasa takdir kita yang laki-laki boleh di sana. Biar enak juga, bagus yang merekamnya. Betul? Kalau ditaruh emak-emak di belakang, nanti yang ada merugi. Bu, kita tes lagi. Lebih semangat. Bu, lebih kencang. Bu, bu, bau. Ada yang lemah. Mau gak sih keluar dari masjid ini? Insya Allah Allah hapuskan 100.000 keburukan masa lalu. Kayak terpaksa. Yang ketiga, mau gak sih keluar dari acara pagi ini Allah tambahkan derajatmu 100.000 derajat tambahan di sisinya? Mau. Cukup membaca satu zikir ini saja. Zikirnya ringan di lisan, bisa membuka 300.000 kebaikan hanya satu kali dibaca. Mau tahu zikirnya apa? Mau. Jangan kemana-mana setelah yang satu. Saya menemukan ilmu ini ketika dulu saya membeli sebuah kitab. Tebalnya seperti ini, abang. Dalam bahasa Arab judulnya Tanqihun Qaulul Hafiz Bisyarhi Lubabil Hadis. Ternyata kitab ini setelah saya cek and recheck, saya cross check, lalu saya kupas setajam silet. Harus pakai istilah infotainment karena penonton terbanyak infotainment emak-emak. Saya kalau lihat emak-emak suka saya bagi dua. Kelompok kanan seperti yang di samping kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada tipe emak-emak namanya Ahlul Ruhi wal Jamaah. Masuk surga bikin, masuk neraka pun mereka bikin dulu. Bu, setelah saya cek and recheck, saya cross check, saya kupas setajam silet, survei membuktikan ternyata yang mengarang kitab yang tadi saya sebutkan, beliau adalah seorang ulama terkenal
ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Sejak kapan mak-mak Manjur Habib? Mereka ini ngatur suaminya saja bisa kiamat, apalagi ngatur ustaz. Yang mengarang kitab ini ternyata Pak Wakil, beliau adalah guru besar di Masjidil Haram. Saking alimnya, beliau digelar Syaikhus Syuyukh Ulamaul Hijaz. Gurunya semua para guru-guru besar yang hidup di negeri Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Sejak 1924 berganti nama jadi Saudi Arabia. Dulu Hijaz, 1924 jadi Saudi Arabia. Tahu dong Saudi Arabia di mana? Pekanbaru belok kanan. Ini pesawat sampai. Beliau ini ternyata Pak putra terbaik bumi Nusantara kita. Bangga kita punya seorang putra terbaik, guru besar di Masjidil Haram sebelum kerajaan Saudi itu ada. Siapa nama beliau? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau punya murid banyak. Di antara muridnya yang pertama ada yang namanya Ahmad Dahlan. Siapa dia? Pendiri Muhammadiyah itu muridnya. Mikir, kalau muridnya saja sehebat Ahmad Dahlan, gimana gurunya? Siapa lagi murid keduanya? Hashim Ash'ari. Mikir, siapa dia? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya saja TOPBGT, top banget, apalagi beliau gurunya. Betul. Bu, beliau mengarang kitab itu. Dalam kitabnya saya temukan sebuah riwayat dari Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin Allah tambahkan 100.000 kebaikan dalam hidupnya, barang siapa yang ingin Allah hapuskan 100.000 kesalahan, keburukan masa lalunya, barang siapa yang ingin Allah tambahkan 100.000 derajat tambahan di sisinya, cukup baca zikir ini 1 kali saja. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir ternyata dahsyat, bisa membuka ratusan ribu kemuliaan untuk kita dan kampung kita. Maka kita gentarkan dulu perjumpaan pagi ini dengan berzikir kepada Allah. Siap? Ya. Biarkan orang di luar sana nganggap kita yang ada di sini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Ketika COVID melanda Indonesia, saya ingat betul berbagai macam virus. Tiap tahun beda-beda virus. Tahun pertama COVID datang namanya Alpha. Yang langka waktu itu hanya masker saja. Tahun kedua jenis virusnya makin menggila, ganti nama jadi Delta. Yang langka hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga berubah lagi jadi Omicron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Saya masih ingat betul ayahanda, ketika COVID melanda, semua kita dihantui kecemasan, ketakutan, jauh dari ketenangan. Datang pemain besar, lahirlah berbagai macam vaksin. Biar tenang, biar tidak gelisah, suntik vaksin. Ada namanya vaksin Pfizer, Moderna,
Sinovac, Nusantara, sampai ke Boston, lalu Monster. Tapi sejarah menitipkan pesan, tidak sedikit orang-orang di antara kita, meskipun sudah disuntikan vaksin dari barat, dari berbagai negara, batinnya masih gelisah, tidak menemukan ketenangan. Kita lupa 1500 tahun yang lalu Quran sudah menawarkan vaksin yang paling dahsyat. Ada bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ingat kepada Allah Tuhanmu, zikir kepada Tuhanmu, jiwamu akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka saya namakan vaksin hatimu dan jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhan. Kalau di hatimu porsi Allah besar, maka sebesar apapun musibah yang sedang kau pikul, ringan, gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah besar di hati kita. Kenapa kita sering menganggap masalah kita besar? Pasti jawabannya kecil porsi Allah di hati. Betul? Maka kita getarkan dulu majelis dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala salah satu adab ketika masuk ke masjid rumah Allah, dirikan salat tahiyatul masjid. Saya yakin banyak yang masuk ke masjid lupa tahiyatul masjid, termasuk yang ngomong ini. Lebih enak nunjuk diri sendiri sebelum nunjuk orang. Tadi saya terlambat dari hotel, landing dari Jakarta kemarin, langsung diculik misi acara pertama, selesai lari-lari acara kedua, selesai acara ketiga, tadi malam baru selesai dini hari, baru tidur beberapa jam. Buru-buru masuk ke sini, tadi GPS sempat membingungkan. Namanya bikinan manusia, pasti ada istilah human error. Tapi masih mending, saya sering diprank oleh GPS. Belok kanan, ternyata nyasar ke kuburan. Masih mending saya disuruh lihat kubur biar makin ingat dengan dunia akhir, dengan akhirat. Teman saya parah dikerjain GPS. Belok kiri, rumah janda. Mohon maaf tadi saya terlambat datang. Begitu masuk, imam sudah angkat takbir.
tak sempat saya tahiyatul masjid. Biar tidak dicari-cari kesalahan, biar tidak dicari-cari kekhilafan, karena nun sewu ayahanda, sifat manusia ini ketika iri dengki merasuki hati, maka yang akan dia cari adalah selalu kejelekan dan kekurangan kita. Gajah depan mata dia tak nampak, semut seberang jalan dia bisa lihat. Kebaikan yang kita sudah sumbangsikan lebih banyak, tapi yang disebut-sebut selalu kekhilafan kita. Betul? Saya sering menemukan hal itu. Saya dicari-cari kesalahan. Untung saya belajar di pondok. Itu pentingnya berilmu, siap menangkis semua serangan. Bu, silakan beli kitab, judulnya I'anatul Talibin, jilid ke-1. Di dalamnya dijelaskan wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadatsin. Kalau seandainya masuk ke masjid gak sempat, lupa, belum melaksanakan tahiyatul masjid, antapunggal, disunahkan membaca tasbih yang tadi 4 kali. 4 kali tadi saya ajak Bapak Ibu baca, sama nilainya seperti sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu disunahkan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memberikan salam takdim dan penghormatan kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita, ayahanda kita. Kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita, orang-orang yang kita tuakan, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi imannya, Allah terus tuntun biar menjadi cermin bagi kita yang muda. Pertanyaannya, kenapa orang-orang tua yang ada di tengah-tengah kita harus senantiasa didoakan panjang umurnya? Jawabannya, biar panjang juga berkah dari Allah turun untuk kita. Mana dalilnya? Nabi sebutkan dalam sabdanya, ikuti saya, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan dari Allah itu akan turun buat kita manakala masih ada orang-orang tua yang hidup di tengah-tengah kita. Saya pastikan kampung ini terasa gersang ketika yang sepuh satu persatu sudah wafat meninggalkan kita. Silakan buktikan rumah kita terasa hilang berkahnya ketika ayah ibu sudah wafat meninggalkan kita. Ketika mereka masih ada di tengah-tengah kita, lebih terasa berkah, hilang gersangnya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salam takdim dan penghormatan saya sampaikan kepada abang kita, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Anwar. STMA. Nanti saya cari pelesetannya. Teman saya jago bagian mempelesetkan gelar. Saya tanya, kalau gelar orang SAG, apa pelesetannya? Ada hari SAG.
sarjana alam gaib. Oh, saya tanya lagi, kalau gelarnya MSI, apa plesetannya? Ada MSI, masih satu istri. Mantap. Saya tanya lagi, saya punya teman SPDI, diam-diam gelarnya SPDI. Saya tanya apa plesetannya? Ada juga Habib. SPDI, sepertinya pengen 2 istri. Nanti buat abang saya cari tafsir. Kita doakan beliau wakil wali kota Pekanbaru, mudah-mudahan setiap langkah dilindungi Allah. Amin. Setiap kebijakan menjadi penebar manfaat bagi warganya. Amin. Pertanyaannya, kenapa pemimpin harus didoakan biar maslahat dirasakan oleh yang banyak? Saya teringat Fudail bin Iyad pernah ditanya, Imam, iya, kalau seandainya ada satu doamu, hanya satu-satunya doamu, pasti diijabah oleh Allah Tuhanmu, kamu mau pakai untuk siapa doa itu? Untuk dirimu Imam? Kata Imam, tidak. Orang Pekanbaru bilang tidak apa? Tolong ke depan ajarin saya sepatah dua patah bahasa kampung sini dong. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaum. Biar kenapa? Biar saya tidak merasa jadi kamu. Biar saya merasa seperti sedang hadir di kampung saya sendiri. Biar saya tidak merasa jadi orang asing. Izinkan hati ini merasa seperti sedang duduk bertatap muka dengan semua keluarga saya sendiri. Imam, kalau ada satu doamu yang pasti dijawab, kamu mau pakai untuk siapa? Buat dirimu Imam? Tak. Tak ada. Oh, jangan-jangan buat pasanganmu Imam? Tak ada. Oh, jangan-jangan buat anak-anakmu? Tak ada. Terus buat siapa Imam? Buat siapa? Fudail bin Iyad menjawab, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuhu lil imam." Kalau seandainya satu saja doaku yang pasti didengar dan dijawab oleh Allah, aku tidak akan pakai buat diriku, aku tidak akan pakai buat keluargaku, aku pakai untuk pemimpin. Untuk pemimpin Imam? Iya. Kenapa Imam? Kalau aku pakai buat diriku yang menikmati hasil dari doaku hanya anak dan keluarga. Tapi kalau aku pakai untuk pemimpinku, manfaatnya makin besar, dinikmati oleh semua warga dan masyarakat lainnya, maka makin besarlah pahala dari Allah untukku. Kita doakan sekali lagi Pak Wakil Wali Kota selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya cuma ingin menitipkan pesan, Pak Wakil bagi kita seperti ayah. Wali Kota, Wakil Wali Kota bagi warga Pekanbaru seperti ayah. Kita warga di mata mereka, di mata beliau seperti anak. Maka pesan saya, jadilah anak yang soleh dan soleha. Biar ayah sayang terus dengan kita anak. Karena beliau ini seperti ayah, kita seperti anak. Saya tambahkan pesan pagi ini, jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu warga Pekanbaru
Dari masjid kita bisa belajar arti tentang sebuah kekompakan, kebersamaan melahirkan keberkahan. Al-barakah ma'al jamaah. Kalau sudah bersatu, bersinergi, rapatkan barisan, maka keberkahan akan dihadirkan. Lihat ketika posisi sholat, imam di mana? Depan. Kita makmum di mana? Sekarang saya tanya ibu-ibu, adakah imam di depan, adakah makmum di depan imam? Ada jenazah. Imam. Cuma dia satu-satunya yang berani mendepani imam. Betul. Jadi yang suka bergerak tanpa komando imam, jenazah. Imam rukuk, tengok, makmum rukuk. Itu sistem. Imam sujud, lihat, makmum sujud. Pesan apa yang bisa dipetik dari ilmu filosofi salat? Mau jadi apa rakyatmu? Mau jadi apa wargamu? Itu jawabannya ada pada dirimu sebagai pemimpinnya. Takbir Allah. Jangan mimpi punya rakyat saleh kalau pemimpinnya malah oleh. Kan lawan soleh toleh, boleh kanan boleh kiri. Kalau pemimpinnya saleh, rakyatnya turun. Saya sependapat dengan omongan beliau, semua tergantung kepala, ekor mengikut kepala. Betul? Bersyukur Pekanbaru punya wakil wali kota yang bukan hanya di masjid ini, tapi program subuh keliling di mana-mana. Mudah-mudahan abang selalu dijaga semangat istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap keluarga besar GSSB, Singkatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Salah satu yang mendapatkan doa dari Nabi adalah orang yang semangat sholat subuh berjamaah. Kita dapat doa dari Ustaz saja berkah, apalagi dapat doa dari Rasulullah. Nabi sering angkat tangannya lalu berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Mudah-mudahan hadirnya GSSB menjadi asbab membuka semangat keberkahan, semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kekompakan. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam saya berjumpa dengan beliau di acara kami yang ketiga. Ayahanda Pak Wakil, saya setiap kali diundang ke Riau ini, saya tidak terasa jadi tamu. Saya kok terasa seperti pulang kampung. Saya melihat Pekanbaru, khususnya Riau, itu mirip dengan kampung datuk-datuk kami di Arab. Bapak Ibu mungkin gak sadar, Riau ini mirip dengan kampung datuk saya di Arab. Begitu saya lihat dari bandara kemana-mana, nampak pohon kurma di mana-mana. Oh, sabi lagi. Pikir saya kurma. Oh, kurma Pekanbaru. Bu, lewat GSSB kita diingatkan tentang apa? Semangat terus mengejar tiket kematian husnul khatimah. Saya pernah ditanya oleh jamaah,
Seringkali saya dapat tema tausiah itu terkadang datang dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Maka bolehkah hari ini saya titipkan nomor saya? Boleh? Silakan dicatat. Pakai nomor ini jadi 2 fungsi saja. Mau? Mau nomor handphone apa nomor rekening? Dasar mak-mak kompak lagi nomor PIN ATM saja. Pakai nomor yang saya kasih ini 2 fungsi. Fungsi pertama, setelah ini jadikan ajang diskusi agama di antara kita. Kalau ada yang mau bertanya, kirimkan WA, saya hadirkan dalil dan jawabannya. Sekali lagi saya sering dapat tema tausiah berangkat dari pertanyaan para jamaah, membuat saya masuk ke maktabah pribadi saya, buka kitab, cari dalil, mengingatkan saya dengan pelajaran masa lalu saya. Yang kedua, nomor yang saya titipkan nanti pakai ajak untuk mendoakan kebaikan di antara kita. Kalau ada keluarga yang sakit atau yang meninggal dunia, jangan sungkan-sungkan kirim ke nomor saya. Pertama kali begitu saya baca, saya dulu yang menghantarkan doa dan Al-Fatihah. Setelah itu saya share ke grup WA saya seluruh Indonesia dan beberapa mancanegara. Tolong dicatat. Kata Nabi, kita tidak tahu dari mulut siapa, amin didengar dan diijabah oleh Allah. Maka itu Nabi menyuruh kita jangan sungkan-sungkan minta doa yang baik-baik dari mulut siapapun. Apa pesan Nabi? Ikuti saya. Istaghfir minan nasi min du'ain khair laka. Jangan malas-malas minta doa yang baik-baik dari mulut siapapun. Kenapa Ustaz? Fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu au yurham. Kata Nabi, kita nggak bakal tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah. Mungkin bang dari mulut orang yang miskin tinggal di kampung kita, tapi sejatinya dia lebih kaya ketimbang kita di hadapan Allah. Atau dari mulut orang yang mungkin di depan kita kecil ibu-ibu, tapi dia besar kedudukannya di hadapan Allah Tuhannya. Atau dari mulut orang yang fisiknya tidak sempurna, tapi dia lebih indah menawan di hadapan Allah ketimbang kita. Jangan mandang orang sebelah mata. Nanti kirim WA, saya ajak jamaah ikut mendoakan. Silakan catat dulu nomornya. Setelah catat, kirim WA, Ustaz Al-Habsyi kami jamaah Pekanbaru. Itu saja. Tapi kalau sudah tahu nomor saya, hanya boleh WA, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ada video call. Enak di dia, gak enak di kita. Silakan catat nomornya. 0812 25 lagi 80 25 nya 3 kali 0812 25 25 25 80 0812 25 25 25 80. Kirim WA, nanti saya hadirkan jawaban untuk semuanya. Ada WA masukin phone saya. Ustaz, apa hikmahnya kami ikut gerakan-gerakan subuh yang sedang viral di mana-mana ini? Hikmahnya buat kami apa? Saya jawab Ustaz. Gerakan subuh berjamaah semarak di mana-mana, termasuk GSSD, salah satunya mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita.
kita mau jadi apa karaktermu? Jawabannya di mana circle-mu? Apa circle itu? Lingkaran. Betul? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa mengenal dirinya, dia mudah mengenal Tuhannya. Kenapa kita susah menemukan Allah dalam setiap urusan kita? Karena kita tidak kenal karakter diri kita. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanda kebesaran Allah nempel di tubuh kita. Betul? Betul. GSSB ini hadir untuk mengajak kita muhasabah. Sebelum kau kenali Tuhan, kenali dulu karakter diri. Mimpi karaktermu akan kau kenal kalau kau nggak menentukan di mana circle-mu, lingkaran. Saya titipkan ilmu ini, ikuti saya. Manjalas. Janas. Pernah dengar obat Arab ini? Belum ya? Nih, saya hadirkan ilmu. Manjalas. Janas. Di mana dirimu bergaul, di situ karaktermu akan terbentuk. Di mana tempat engkau bergaul, di situ karaktermu akan terbentuk. Masjid tempat baik, siapapun yang terpaut hatinya di tempat itu, karakternya akan jadi baik. Kalau sudah duduk di tempat yang baik, pasti berjumpa, bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang baik, lama-lama akan cepat jadi baik. Kalau sudah bergaul dengan orang baik, pasti diarahkan untuk terus melakukan kebaikan. Lama-lama semangat dalam kebaikan, fastabiqul khairat, lahir jiwa semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Takbir. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasti berjumpa dengan orang baik, pasti diajak berbuat kebaikan. Ujungnya matinya nggak jauh-jauh dari kebaikan dan tempat yang baik. Saya pernah ditanya jamaah SMS kedua, Ustaz Al-Habsyi, kira-kira nanti kalau saya isdet, saya mati saya ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hati saya berkata, yang mati dia, yang pusing saya. Saya jawab, minikitihi. Yang mati kamu, yang pusing saya. Dia jawab, tanya lagi, Ustaz, kira-kira bagaimana cara saya mengetahui tiket kematian saya? Itu pertanyaan cakep, baru saya jawab. Kalau mau tahu tiket matimu seperti apa, karena tiket kematian gak jauh dari dua. Al-mautu babun wa anta dakhiluhu. Kata seorang penyair Arab, kematian itu seperti pintu. Semua kita pasti akan melaluinya. Dan pintu itu gak lebih dari dua. Satu, husnul khatimah, happy ending di akhir cerita. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Segala sesuatu dilihat ujungnya, bukan awalnya. Hidup bukan awalnya, tapi endingnya. Event, acara besar apapun, contoh Piala Dunia, openingnya megah, mewah, tapi closingnya kacau, dianggap gagal. Betul? Yang menentukan bukan opening tapi closingnya. Ikuti saya. Innamal a'mal bil khawatim. Segala sesuatu yang dilihat ending
openingnya. Betul. Oh. Yang kedua, pintu kematian su'ul khatimah, mati jauh dari rahmat Allah. Kalau kamu mau tahu tiket kematianmu, jangan tanya saya bilang, tanya dirimu. Gimana caranya nanya Ustaz? Kamu ajak dirimu diskusi 24 jam. Allah kasih waktumu hidup di dunia ini. Di sini sama 24 jam. Berarti dunia kita sama. Kalau ada yang beda berarti dia dunia lain. 24 jam Allah kasih waktumu. Tanya, lebih banyak kau habiskan duduk di tempat yang baik kah? Lebih banyak bergaul dengan orang-orang baik kah? Lebih banyak diisi dengan kebaikan kah? Kalau kau sering diisi dengan tempat yang baik, duduk di tempat yang baik, berbuat kebaikan, ketemu orang baik, dipastikan matimu gak jauh-jauh dari kebaikan. Mana rumusnya? Nabi bocorkan. Ikuti saya. Yamutul mar'u ala ma asya'alih. Kata Nabi, tiket kematian seseorang menurut gaya hidupnya. Tiket kematian seseorang tergantung gaya hidupnya. Kalau sering duduk di tempat yang baik, biasanya matinya gak jauh-jauh dari tempat yang baik. Saya pernah lihat orang mati di dalam masjid. Kenapa? Karena dia sering senang duduk di dalam masjid. Pernah lihat orang mati terpanggang di diskotik? Karena dia sering duduk di diskotik. Betul? Kalau dia sering bergaul dengan orang-orang baik, biasanya matinya nggak jauh-jauh dari kebaikan. Mau jadi apa tiket kematianmu tergantung siapa lingkunganmu, temanmu, dan apa yang kau lakukan 24 jam jatah dari Tuhan. Belajarlah dari kisah yang terlalu Ustaz Waloni. Allah yarham. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang happy ending. Kalau saya pretelin, Masya Allah. 1, matinya, wafatnya di dalam masjid. 2, sedang memberikan nasihat Quran, hadis, mengajak orang dalam kebaikan. Allah. 3, di hari Jumat, hari yang diberkahi, semua kebaikan dijanjikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. 4, di hari raya, hari kemenangan. Betul? Mudah-mudahan jadi itu hari raya kemenangan yang sejati buat dia. Kata ulama, semua hari raya yang kita peringati semasa hidup ini cuma hari latihan menang. Hari raya yang sebenarnya adalah hari di mana seseorang tutup mata, husnul khatimah dalam genggamannya. Itulah sejatinya hari raya yang sesungguhnya. Dan yang kelima, beliau wafat, air wudhu masih mengalir di tubuhnya. Sudah mau sholat, betul? Berapa banyak saksi mustaqbal meringankan dia nanti di hadapan Allah. Kata guru saya, ciri-ciri orang itu bisa dikategorikan matinya husnul khatimah. 1, lihat tempat terakhir apa ketika dia sebelum tutup mata. 2, dilihat dari ucapan terakhir apa yang membasahi lisannya. 3, dilihat dari perbuatan terakhir apa yang dia lakukan. 4, dilihat dari hari terakhir apa sebelum dia meninggalkan dunia. Semua yang ada pada sahabat kita Ustaz Waloni. Allahu Akbar. Rindu rasanya bisa mendapatkan kematian yang begini indah dan mulia. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Video ini sempat viral, beredar di handphone kita. Kejadiannya di acara Ibu Khofifah. Waktu itu beliau masih menjabat menteri. Beliau bikin acara haul keluarganya. Beliau mengundang qori. Biasa dong kalau acara begitu kan ada yang jadi ceramah, ada yang jadi qori. Qori'nya lagi baca Quran, yang dibaca surah Al-Mulk mengingatkan dengan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ada hidup dan mati, fungsinya Allah ingin melihat mana yang terbaik di antara hamba-hambanya. Ketika ayat itu dibaca, si qori menghembuskan nafas terakhir, terjatuh. Semua orang teriak takbir. Saya bisa ngomong begini, ayahanda Pak Wakil, karena waktu itu kejadiannya di depan mata saya. Demi Allah, kejadiannya di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata? Sama kita. Catat, ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri pakai gaya seperti tadi. Karena saya menciptakan teknik itu. Setiap penceramah harus punya gaya dan ciri khas yang beda-beda. Betul? Depan mata. Setelah saya proses, ternyata si qori hari-harinya tiada hari tanpa Quran. Wafatnya nggak jauh dari lantunan Quran. Wafat sedang berdialog dengan Allah. Saya pernah lihat ibu-ibu meninggal dunia lagi sholawatan depan mata. Saya dapat video dari WA. Ibu-ibu ini sedang sholawatan muji Rasulullah. Wafatnya lagi baca salawat. Allahu Akbar. Saya pernah lihat orang mati lagi azan. Memang hari-harinya muadzin. Hayya 'alas shalah. Dari luar saya mendengar, tumben azan ada diskonnya. Ternyata muazzinnya meninggal. Kalimat terakhir, panggilan menyuruh orang untuk sholat. Ternyata Pak GSS Desa untuk mencari kemenangan tiketnya ada di masjid. Jangan cari di luar. Hayya 'alal falah nggak akan kau raih sebelum kau sempurnakan dengan hayya 'alas sholat. Dirikan sholat, menang dunia akhirat. Betul? Takbir. Saya pernah lihat orang mati lagi mau nabuh beduk. Tahu beduk? Tahu beduk kan? Ada apa namanya yang ada? Pentolannya. Apa itu pukulnya? Tabu. Dia ambil tabuah dengan semangat. Dia melangkah ke arah tabuah, ke arah beduk. Begitu mau dia pukul beduk dengan tabuah, belum dipukul meninggal karena ketimpa beduk. Tapi yang paling penting langkahnya sudah baik. Apa kebaikan? Mau membunyikan sesuatu tanda sholat sudah tiba. Khusus Habib. Jadi jangan mimpi bisa khusus khatimah. Kalau nggak mau diajak ngumpul dulu di tempat yang baik, bertemu dan bergaul dengan orang baik, terangsang untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan membuka keberkahan. Kalau berkah sudah terbuka, saya pastikan 100% kebahagiaan akan dirasakan. Sekali lagi rumusnya, kebaikan membuka keberkahan. Kalau berkah sudah terbuka, bahagia yang dirasakan. Mimpi bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat kalau tidak menemukan keberkahan. Karena intisari yang kita kejar di dunia ini barakah.
Barokah artinya ziyadatun fil khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Kalau dia nempel dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dia jadi anak soleh dan solehah. Kalau dia nempel pada harta, maka keluarnya untuk kebaikan di mana-mana. Kalau dia nempel pada umur, maka membuat kita makin tua makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Bukan makin tua makin jadi-jadian. Udah tua bangka main TikTok kan. Ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Bu, kalau berkah nempel dalam rumah tangga, jadinya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat apa? Sama ganti. Jangan lagi bilang samawa. Kasihan pengantinnya. Sanya ada arti sakinah, ma-nya ada makna mawaddah, lahwa wa itu huruf apa? Cuma huruf penyambung, nggak ada makna. Yang betul sama roh. Beliau bilang tadi sakinah, mawaddah, rohnya ada makna rahmah. Makanya mulutmu harimau musalahnya pun berujung kesialan. Betul? Sama roh, bukan samawa. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan mimpi mau bahagia kalau tidak menemukan barokah. Jangan mimpi bisa berkah kalau tidak mengawali dengan kebaikan di mana-mana. Kebaikan itu membuka keberkahan, keberkahan menghadirkan kebahagiaan. Kebaikan itu menghapus semua keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Alhamdulillah. Singkat, padat, daging semuanya. Episode terakhir. Jangan heran kalau ada penceramah baru ceramah dia jam tangan, itu hanya teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau apa. Izinkan saya menitipkan ilmu yang selanjutnya. Ikuti saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia belum dianggap sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya. Ternyata ciri-ciri orang bersyukur gampang melihatnya. Perhatikan ucapannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan karunia nikmat dari Tuhannya. Maka izinkan saya mengucapkan dulu jazakumullah ahsanal jaza, ribuan terima kasih kepada sekelompok anak muda yang jadi sponsor menculik saya dari Jakarta. Jauh-jauh keduanya datang ke rumah saya, menghampiri saya, meminta waktu saya untuk dibawa ke Pekanbaru dan sekitarnya. Berbulan-bulan beliau datang ke rumah saya, baru saya asisi. Setelah sekian lama saya tidak menginjakkan kaki ke Pekanbaru dan sekitarnya. Mereka ini anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka sedang bergelora jiwa raganya ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Di saat sekarang kita banyak kecewa anak-anak muda di luar. Masa mudanya dipakai apa? Nongkrong, tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangankan berguna bagi bangsanya, bagi agamanya, terkadang tidak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, orang tuanya tidak ada manfaat. Sekarang hadir anak-anak muda membentuk sebuah wadah, mereka namakan Karim, Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Takbir. Saya panggilkan dulu salah seorang dari mereka. Mereka inilah yang menjadi wasilah menghadirkan saya Pak Wakil.
Dari Jakarta Pak Wakil Wali Kota saya terbang ke Jakarta, dari Jakarta ke Riau naik pesawat terbang Pak Wakil. Biayanya mahal. Alhamdulillah tiket pesawatnya yang handle mereka semua. Rp1 pihak masjid ini tidak dibebankan tiket saya dan tim. Mohon maaf Pak Wakil, mengundang ustaz manapun dari Jakarta mahal banget. Jangankan mengundang ustaz dari Jakarta, panggil ustaz dari Pekanbaru saja mahal, apalagi dari Jakarta. Mahal banget. Yang mahal bukan ustaznya Pak Wakil, tapi ongkosnya. Panitia belum menghadirkan ustaz, pakai adat, beli tiket, pulang pergi ke Jakarta, nganterin undangan, main dulu ke manajemen ustaz. Belum tentu di asisten, biayanya sudah lewat. Hari ini saya dihadirkan di sini, panitia masjid ini tidak keluar biaya, harus ke Jakarta. Mereka yang menjemput saya. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Betul? Yang mahal ongkosnya. Kalau ustaznya seperti saya, alhamdulillah saya nggak pernah mikir-mikir tempat, nggak pernah. Selama ada makhluknya saya datang. Saya nggak pernah mikir bayaran, nggak pernah Pak, nggak pernah. Orang telepon saya Pak, ini Ustaz Al-Habsyiyah, iya. Ada yang bisa dibantu? Ustaz bisa ceramah ke kampung kami, saya senangkan dulu hati. Bisa lah, selama izin Allah, digudratihi, dengan izin Allah saya akan. Sedikit pun Pak Wakil, saya tidak pernah mikirin bayaran, tidak pernah Pak Wakil. Kenapa? Biarkan panitia yang mikir kan bagi-bagi tugas, kan tugas saya ceramah, tugas saya mudah mikir. Paham Pak Wakil? Tapi alhamdulillah mereka anak muda yang mau keluar energi, tenaga, biaya untuk menghadirkan saya ke artis buat warga Pekanbaru dan Riau khususnya. Rugi betul yang tidak memanfaatkan keberadaan saya selama saya ada di Riau. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Maka saya tambahkan ilmu hari ini. Kalau seandainya kebaikan itu bisa kau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok. Umurmu dipanjangkan Allah, kebaikan bisa kau ulang. Kalaupun umur dipanjangkan, kalau jaminan badanmu disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Yang kompak bantu saya, pasti mati. Lebih kompak, pasti mati. Saya belakangan. Boleh dong. Mau undang ustaz manapun dari Jakarta, siapkan hotel ustaz dan timnya, sekarang hotel saya dan tim yang bayar mereka. Di KM masjid Rp1 akan dikembalikan. Memang apa lagi kau ustaz? Mau undang ustaz dari Jakarta, siapkan mobil terbaik jemputan di bandaranya. Yang bayar mobil terbaik nyata. Tadi saya diantar mobil hitam sini, roda yang 4. Yang bayar sewa mereka yang panitia nggak dibebankan biaya sewa antar jemput ustaz. Lihat nggak tadi saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa bilang dilantuk? Kenapa kan polsek terus? Ini kenapa saya perbuatan tidak menyenangkan? Yang bayar mobil mereka. Bahkan Pak Wakil, makan minum saya, laundry saya ngandung mereka. Jadi di KM masjid hari ini nggak usah repot-repot nyiapin makan buat saya, nggak usah. Saya tahu kok, saya tahu. Bukan bangun makanannya enak-enak, saya tahu. Nggak usah repot-repot, nggak usah. Bungkus saja. Bahkan pagi ini panitia masjid ini nggak usah ngasih saya Rp1 pun nggak usah.
Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan mereka ke Riau dan Pekanbaru ini gratisan untuk semuanya sebagai bentuk cinta mereka dengan tanah kelahiran mereka. Bu, gak usah kasih saya, cukup bantu perjuangan mereka di jalan Allah. Amalkan ayat Allah, intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah Tuhanmu pasti bantu kamu. Aku mantapkan statusmu di atas muka bumi itu. Yang jadi pemimpin dijaga dalam pemimpinannya, yang jadi pengusaha diberkahi dagangannya. Mimpi Allah menolong kita nggak pernah nolong agama Allah. Betul? Betul. Pak Wakil, kalau dulu kita kenal ada istilah AMD, Abri Masuk Desa. Masih kan? Mereka ini udah puluhan tahun bikin konsep UMD, Ustadz Masuk Desa. Udah hampir 10 tahun ini saya bergaul diajak mereka Ustadz Masuk Desa. Saya dihadirkan ke kampung-kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Karena waktu itu saya dikirim mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa tenang desa. Saya rendah. Ini kalau saya laporkan lagi kena pasal berlapis ya. Tadi saya bilang dilakon, sekarang orang hutan. Doakan anak-anak muda ini istiqamah dalam jihadnya untuk menyenangkan Rasulullah. Alhamdulillah. Maka pesan saya, bantu, semangati. Kalau ada anak muda sedang semangat berjuang di jalan Allah, jangan dipatahkan semangat. Efeknya lebih dahsyat nanti. Larinya nanti ke hal negatif. Alah, kita udah susah payah, semangat berdakwah, ajarkan kebaikan, malah difitnah, malah dicaci, boro-boro mereka bantu, malah dari kesalahan. Sudah tidak lupa aja. Efeknya apa? Nongkrong di sana, narkoba dan sebagainya. Kita juga yang puyeng nanti. Betul? Yang begini harus didukung, harus diperhatikan. Kenapa? Karena anak muda itu cepat menularkan apapun. Karena sifat anak muda suka melihat, meniru, mencoba. Betul? Maka kalau ada percontohan yang baik, ini harus didukung, ditampilkan. Dia jadi magnet untuk anak muda yang lain. Bapak Ibu, teman itu seperti magnet, dia bisa menarik kemana arahnya. Ikuti saya pepatah ini. As-sahib, sahib, as-sahib, sahib. Teman itu seperti magnet, dia bisa menariknya, mengarahkanmu, membawamu untuk menjadi apapun juga. Maka itu kata Nabi, kalau berteman dengan penjual minyak wangi dapat apa? Wangi. Berteman dengan penjual bara api dapat apa? Kepercik api. Kita tidak merokok, bergaul dengan circle perokok, pulang rumah baju bau rokok, minimal lubang-lubang baunya. Betul? Jangankan berteman dengan penjual minyak wangi. Ibu bapak berteman dengan teman dari teman-teman penjual minyak wangi dapat apa? Diskon. Sebutkan saya temannya si A, temannya kami dapat diskon. Alhamdulillah. Maka bapak ibu jangan biarkan anak muda ini berjuang sendirian di dalam Allah. Ambil peran, catatkan namamu dalam kebaikan, karena kebaikan akan membawa kebahagiaan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri, bukan buat orang yang mengajak kamu dalam kebaikan. Buat diri kamu sendiri. Saya ajak Bapak Ibu, kita siapkan infak terbaik, kita semangati mereka terus berjuang di jalan Allah. Saya dihadirkan hari ini gratisan di sini, jangan lupa salah satunya kontribusi jamaah dari masjid lain sebelum masjid ini. Maka mudah-mudahan berkat infak kita ini akan membuat mereka menghadirkan ustaz-ustaz lain di berbagai daerah lain. Kita yang menanam benih, sahabat kita merasakan hasilnya, kita jadi ahli manfaat, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mohon maaf, ahli ibadah sehebat apapun ibadahnya kalah dengan ahli manfaat. Saya pastikan.
Sebanyak apapun ibadahnya, sehebat apapun ibadahnya, kalah dengan ahli manfaat. Karena ahli ibadah hanya ingin masuk surga sendirian, makanya ibadahnya tidak mau dilihat sembunyi-sembunyi. Ahli manfaat tidak mau masuk surga sendirian. Contohnya di SSB, ahli manfaat ingin masuk surga berjamaah, bikin gerakan ini, ada orang rame-rame masuk surga bersama-sama. Mutunya tidak ada lu, tidak rame. Ahli ibadah hanya ingin selamat dari neraka sendirian. Masa bodoh, ada yang narkoba, ada yang zina, ada yang maksiat. Yang penting bukan saya dan keluarga saya. Betul? Bu, bu, ahli manfaat gak mau selamat dari neraka sendirian, dia selamatkan kanan kirinya. Yang ketiga, ahli ibadah, begitu dia meninggal dunia ibadahnya terputus. Tapi ahli manfaat selama manfaatnya dinikmati oleh yang hidup, napasnya boleh terhenti, amalnya terus mengalir sampai kiamat nanti. Itu sebabnya Nabi menyuruh kita jadi ahli manfaat. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang menyebar manfaat untuk manusia yang lain. Saya ajak Bapak Ibu mengamalkan hadis ini, catatkan namamu menjadi ahli manfaat. Kita titipkan infak terindah, senangkan hati Rasulullah. Mudah-mudahan jadi awal keberkahan kita dan anak cucu kita nantinya. Niatkan mudah-mudahan anak cucu kita kalau ada yang jadi pejuang agama juga, insya Allah. Tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Makin kencang sedekahnya, makin berkah hartanya. Benar? Percayalah janjinya. Bertambah, pasti bertambah. Bapak Ibu, pernah lihat spanduk bertuliskan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu kalimat, terima kasih, gampang diucap, susah diamalkan. Terdiri dua kata terima, kata kasih. Termasuk yang ngomong ini, kita ini lebih sering terima dari Tuhan. Kita jarang kasih di jalan Tuhan. Betul? Lebih banyak apa? Terima dari Tuhan, jarang kasih di jalan Tuhan. Padahal Allah janjikan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu kamu kasih di jalanku, 10 kamu terima ganti dari itu. Bahasa Inggrisnya Pak Wali, the more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. Kadang-kadang suka begini. Sok paham, sok ngerti, sok kenal, sok akhirah. Saya tidak ngerti. Itu bahasa Inggris. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Semakin banyak yang kau kasih, semakin banyak yang kau terima ganti. Saya mulai dari diri saya, catatkan namamu di awal harimu, kebaikan untuk menyenangkan Rasulmu, Allah senangkan hidupmu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya, Allah takdirkan anak cucunya saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. 1-2 menit ke depan saya ajak bermuhasabah. Mau? Sambil kita dengerin nanti suara musik yang sangat syahdu menyentuh hati. Saya ajak Bapak Ibu, kita robah siang kita jadi berkah. Kita tempah anak cucu kita kalau lebih baik dari kita. Kita jadikan doa yang tertunda cepat terijabah. Gimana solusinya? Bertobatlah dari semua kedurhakaan kepada ayah bunda. Kenapa doamu tidak sampai kepada Allah Tuhanmu? Ada benteng besar menjadi penahan.
Kenapa anak-anakmu gak mau mendengarkan nasihatmu? Karena ada kedurhakaan yang pernah digoreskan di hati ayah ibu kita. Kenapa hidup selalu sial? Jawabannya karena kita gak pernah berbakti dengan ayah bunda. 1-2 menit ke depan saya ajak semuanya, nanti tutup mulut, tundukkan kepala, bayangkan dosa masa lalumu kepada ayah ibumu. Bila perlu menangislah sedahsyat-dahsyatnya. Karena Nabi menjanjikan mata yang sering menangisi dosa haram disentuh api neraka. Lebih baik nangis di dunia sebentar daripada nangis di akhirat selama-lamanya. Siapapun nanti yang betul sungguh-sungguh menyesali dosa masa lalu kepada ayah ibunya, keluar dari tempat ini, buktikan keajaiban. Allah hadirkan kelapangan di balik kesulitan. Allah hadirkan kemudahan menghapus semua kesusahan. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, lupakan semua orang kanan kiri. Siapapun yang meremehkan urusan ayah ibunya, maka pasti dia akan meremehkan urusan orang-orang lain di sekelilingnya. Karena orang tua yang paling berjasa dalam hidupnya saja tidak ada makna dalam hatinya. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, heningkan suasana, bayangkan wajah ayah bunda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah pagi ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah pagi ini engkau sedang mendengar suara orang tua. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu kebaikan apa yang sedang kau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada mereka daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka murka ketimbang ridho dengan kita. Mimpi kita bisa meraih ridho ilahi, sementara ridho ayah ibu tidak pernah kita raih. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud salatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak durhaka seperti kita. Ingat satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata indah ayah ibumu karena kedurhakaan, karena kesombongan, karena kezalimanmu. Kalau hari ini kau tidak segerakan taubatmu, Allah pastikan satu tetes air mata orang tuamu akan membuka 1000 kesialan dan bencana hadir sepanjang hidupmu. Maka menangislah kau hari ini, menangislah, menangislah, menangislah. Sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir pagi ini
adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada ayah ibunya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita sering membohongi keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membereskan luka yang dalam di hatinya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah ibu kita. Di masa kecil orang tua sering memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazahnya. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa yang kau murkai ini. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak lebih gila dari kami. Berikan kami hidayah, antarkan petunjuk bagi anak cucu kami, agar kami dan mereka bisa lebih baik dan lebih mulia dari hari ini. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang masih hidup kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya, kami belum mampu berpisah selama-lamanya dengan mereka ya Ilahi. Kami mohon kepadamu, berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, ampuni mereka, luaskan kubur mereka. Kami rindu dengan mereka, kami rindu ya Allah. Kami menyesal karena menyia-nyiakan hidup mereka. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi kening dan tangannya. Setelah wafat kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika waktu itu mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk menziarahi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya, video call, berkomunikasi dengan keduanya. Begitu mereka masuk kubur, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami sadar betapa mahal mereka bagi hidup ini. Ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya, kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat. Pagi ini terimalah taubat kami semua ya Ilahi. Semuanya kita bertobat, ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan ayah ibumu semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah beramal atas nama arwah-arwah. Mimpi besok kita mati, anak cucu beramal atas nama kita. Kita tidak pernah beramal dulu atas nama arwah ayah ibu kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Bapak Ibu, jangan lupakan semua keluargamu yang sudah wafat mendahului. Mereka dalam kubur Nabi ingatkan seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Man mayyit fil qabri kalghalithil mutadawwif.
dalam kuburnya. Mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik nangis-nangis mereka memanggil semua keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Setiap detik nangis-nangis mencari-cari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Orang yang mati tidak bisa melakukan kebaikan mereka sendiri, karena mereka yang mati terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nangis-nangis nungguin kiriman amal dari kita yang hidup untuk mereka. Itu sebabnya Nabi berpesan biar kita amalkan. Dulu 5 tahun. Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang hidup ini mengirimkan hadiah untuk yang sudah mati. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada 2. 1 doa, 2 sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya panggilkan kembali anak muda yang hebat ini. Mereka punya program gerakan wakaf 1 juta Quran untuk Indonesia. Saran saya, jangan keluar dari masjid ini kecuali nitip 1 Quran, 2 Quran, berapapun hadiahkan atas nama Allah. Niatkan buat yang hidup, buat yang wafat jadi ampunan. Niatkan buat yang hidup jadi keberkahan. Karena Nabi ingatkan kita, ada amalan yang gak bakal putus sampai kiamat, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Salah satunya wa mushafan wa rafahu. Kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amalan yang tidak akan putus sampai kiamat, mengalir membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Sampai kiamat si mayit bahagia. Amalan itu Nabi bocorkan biar kita amalkan. Salah satunya wa mushafan warathahu, wa Quran yang kita wakafkan. Bapak Ibu, 1 Quran isinya 30 juz, 114 surah. Berapa ayat? 6.200 sekian ayat. Bukan 6.666, keliru. Yang betul 6.200-an. Berapa jumlah huruf dalam 1 Al-Quran? Menurut Imam Asy-Syafi'i, 1 Quran itu isinya 1.027.000 huruf terkandung di dalamnya. Menurut